Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan sekarang coba ibu minta kalian cek temannya yang di sebelah, kanan kiri, di samping. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini kita lengkap. Sekarang ibu mau tanya sama kalian semua, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Iya, betul, tentang sumber energi alternatif ya. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Siapa yang mau coba jawab? Ayo, acungkan aja tangannya. Siapa? Ya, Habib? Betul. Betul sekali, pintar. Habib ternyata masih ingat. Habib bilang sumber energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Contoh sumber energi utama itu ada gas, batu bara, dan minyak bumi. Oke, setelah itu coba sebutkan siapa yang masih ingat macam-macam sumber energi alternatif itu apa aja? Ayo sebutkan. Yang pertama ada angin. Betul. Angin itu adalah salah satu sumber energi alternatif. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Iya, ada matahari. Betul kata Tiara. Ada apa lagi? Air, betul. Terus apa lagi? Panas bumi. Iya, panas bumi. Terus ada apa lagi? Gelombang laut. Betul sekali, pinter. Oke, kalau minggu lalu kita belajar mengenai sumber energi alternatif, maka hari ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis pada kupu-kupu. Ada yang tahu arti dari metamorfosis itu apa? Ayo. Baik, gak apa-apa kalau tidak ada. Jadi pengertian dari metamorfosis adalah bentuk perubahan dari larva menjadi hewan. Dia mengalami yang namanya proses perubahan. Jadi anak-anak ibu, hari ini hewan yang kita bahas adalah kupu-kupu. Siapa sih yang tidak tahu mengenai hewan cantik satu ini? Anak ibu semua pasti tahu kan? Nah, jadi metamorfosis pada kupu-kupu itu mempunyai urutan daur hidup. Yang pertama ada telur. Jadi tahapan paling awal dalam proses ini adalah telur. Kupu-kupu dewasa akan menempelkan telurnya pada ranting dan pada ranting daun yang ia suka. Dan biasanya mereka akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun saat musim semi panas ataupun gugur. Nantinya tanaman yang disinggahi oleh telur betina ini akan menjadi tempat sumber dan makanan untuk saat telur menetas. Dalam sekali bertelur, kupu-kupu betina bisa mengeluarkan hingga ratusan ribu butir telur. Meski demikian, tidak semua telur itu bisa ditetaskan ataupun bertahan hidup. Ukuran kupu-kupu sangat kecil, tetapi masih bisa dilihat oleh kasat mata. Bentuk dari telur kupu-kupu itu bervariasi, dari yang berbentuk oval hingga bulat. Untuk menetas, telur kupu-kupu membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari. Lalu setelah itu, ia menjadi larva. Larva itu artinya ulat. Tahap metamorfosis kupu-kupu ulat, itu adalah ulat. Pada fase ini, tugas dari ulat adalah makan sebanyak-banyaknya dari tanaman yang dia hinggapi saat menjadi telur. Bahkan sebagian ulat itu memakan cangkangnya sendiri anak-anak sebagai makanan pertama mereka. Fase ini merupakan fase pertumbuhan dan membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya sebanyak 4-6 kali. Periode pergantian kulit pada larva disebut insta. Bentuk larva sendiri bervariasi. Ada yang berbentuk silinder, ada yang juga memiliki rambut, duri, atau filamen.
Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadikan sebuah kepompong. Ukuran tubuh larva atau ulat akan bertambah 100 kali lipat lebih besar saat ia menetas. Nah, setelah larva merasa cukup untuk makan, ia akan berubah menjadi pupa. Pupa itu, ayo siapa yang tahu pupa? Oke, pupa itu kepompong. Fase ini akan berlangsung selama beberapa minggu dan bahkan bertahun-tahun. Yang menariknya lagi, ada beberapa spesies kupu-kupu yang memiliki tahapan hingga 2 tahun anak-anak. Biasanya pupa itu berupa kertas dan bertekstur halus berwarna coklat, kuning, hijau, atau menyesuaikan dengan warna daun atau ranting yang ia hinggapi. Di dalamnya, kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari, tergantung dengan spesiesnya. Nah, proses yang terakhir itu ia menjadi imago. Imago itu artinya kupu-kupu dewasa. Imago merupakan sebuah proses kepompong berubah menjadi seekor kupu-kupu. Mula-mula kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang kecil, kusut, dan basah. Karena terdapat cairan di dalamnya. Cairan ini berfungsi untuk membantu pembesaran sayap pada kupu-kupu. Dan cairan ini disebut dengan hemolip. Nah, setelah menjadi kupu-kupu, mereka akan memakan nektar dari bunga untuk mendapatkan energi. Kupu-kupu dewasa ini bisa bertahan hidup selama 1-2 minggu. Tetapi ada beberapa spesies yang melakukan hibernasi saat musim dingin dan bertahan hidup lebih lama. Baiklah, cukup sekian ya materi pembelajaran kita hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak anak Ibu yang kurang kalian pahami? Kalau kalian kurang paham, silahkan anak Ibu bertanya. Ayo tunjuk tangannya lagi anak Ibu. Oke, Cahaya silahkan. Oke, Ibu ulang lagi ya pertanyaan Cahaya. Jadi pertanyaan Cahaya adalah, Bu, apa yang dilakukan ulat sebelum menjadi kepompong? Nah, pertanyaannya bagus sekali Cahaya. Nah, jadi Ibu langsung jawab ya. Saat berada di tahap ini, ulat akan membungkus dirinya menjadi kepompong. Pertama, ulat akan membuat cangkang ataupun kepompong dari daun yang dililitkan pada tubuhnya. Daun ini kemudian dibungkus dengan benang berbahan khusus dari dalam tubuh ulat itu sendiri, sehingga tubuhnya itu membungkus tubuh ulat. Jadi begitu prosesnya Cahaya. Apakah Cahaya sudah mengerti? Baik. Ayo, siapa lagi yang kurang paham dengan materinya? Ibu silahkan bertanya, nggak apa-apa, jangan takut-takut ya. Di sini Ibu malah senang kalau kalian bertanya. Iya, Abang Abi mau nanya, silahkan Abang Abi bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan Abang Abi, kupu-kupu saat menjadi ulat makan apa Ibu? Bang Abi nanya itu. Nah, jadi pada saat fase ulat ataupun larva, ulat akan memakan daun yang segar Bang Abi. Begitu. Kak Tasya mau nanya. Iya, silakan Kak. Apa pertanyaannya Kak? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Nah, Kak Tasya menanya, apakah semua ulat bulu akan menjadi kupu-kupu? Ini Ibu jelaskan ya. Secara biologis ataupun alamiah, keberadaan ulat bulu merupakan suatu tahapan metamorfosis kupu-kupu, yaitu dari telur menjadi ulat bulu, kemudian membentuk kepompong sehingga beberapa waktu untuk metamorfosis, ia akan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Begitu Kakak. Oke anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu persilahkan. Kalian jangan takut ya untuk bertanya, karena kalau kalian bertanya itu akan menambah wawasan kalian dan supaya kalian tidak sesat di jalan. Begitu anak-anak Ibu. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Ibu persilahkan, nggak apa-apa. Baiklah, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi nggak apa-apa. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita semua berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa, dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barangkali mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat kalian cerna dan bermanfaat untuk kalian ke depannya.
Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak ibu.